Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dias Sipta Aulia dari delegasi pimpinan ranting IPENU IPPNU Dukuh Kelopo. Di sini saya akan melakukan tugas RTL Makesta Duta Moros, yaitu tentang menjelaskan atau mereview kembali materi-materi yang sudah disampaikan pada Makesta Duta Moros yang kemarin, yaitu tentang materi aswaja dan materi ke IPENU IPPNU-an. Langsung aja yang pertama, yaitu tentang materi aswaja. Aswaja kepanjangan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terdapat 3 kata, yaitu menurut bahasa ahlun artinya golongan atau keluarga. As-sunnah artinya apa saja yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Al-jamaah artinya kumpulan atau kelompok. Al-jamaah sendiri itu adalah kelompok para sahabat Nabi, terutama Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Sedangkan menurut istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang berpegang teguh pada ajaran Rasulullah dan tuntunan para sahabat. Adapun Ahlus Sunnah adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih. Merekalah yang mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin setelahnya. Mereka adalah kelompok yang selamat. Ulama mengatakan kelompok tersebut terhimpun dalam 4 mazhab, yaitu Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Dari situlah kemudian NU menjadikan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai asas organisasi, yaitu dalam bidang akidah mengikuti Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Menurut bidang akidah itu sendiri adalah dalam bidang menjalani kehidupan dan menghadapi persoalan-persoalan. Orang NU tidak boleh hanya tergantung pada kekuasaan Allah atau yang disebut pasrah, atau sebaliknya hanya mengandalkan kemampuan akal, teori, atau ilmu pengetahuan. Keduanya harus dilakukan secara bersamaan. Sedangkan dalam bidang fikih mengikuti salah satu dari 4 mazhab, yaitu mazhab Syafi'i. Apa yang dimaksud fikih itu? Fikih itu tentang ibadah. Dalam memegang hukum fikih, NU tidak boleh hanya berpegang atau berlandaskan pada pendapat-pendapat yang ada, tetapi juga harus memperhatikan dan mengetahui perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam bidang tasawuf, NU mengikuti Imam Junaidi al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali. Apa itu yang dimaksud tasawuf? Bidang tasawuf adalah dalam bidang menjalankan ibadah. Warga NU harus menggabungkan antara hakikat dan syariat, aturan-aturan fikih atau syarat dan rukun, tetapi harus dipenuhi. Namun di sisi lain, penghayatan tersebut isi makna hakikat tetap harus diperhatikan. Contohnya zikir atau wirid. Adapun menjaga tradisi amaliyah para sahabat NU dalam bidang ibadah antara lain adalah dengan tetap mempertahankan tarawih minimal 23 rakaat dan adzan Jumat 2 kali. Selanjutnya, mengapa NU mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sebagai yang dijelaskan
di atas itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah pada mulanya adalah terkait dengan perbincangan masalah akidah yang menengahi dua paham yang saling bertentangan. Ahlus Sunnah wal Jamaah dianggap sebagai paham yang moderat, yaitu meyakini kuasa Allah dan menghargai pola ikhtiar atau pola pikir manusia. Demikian juga dalam bidang fikih, pendapat-pendapat Imam Syafi'i dan para pengikut atau muridnya dianggap paling moderat, yaitu menggabungkan antara dalil naqli Al-Quran dan As-Sunnah dan ahli ijtihad, ijma' dan qiyas. Dalam bidang tasawuf, ajaran-ajaran Junaidi dan Ghazali dianggap moderat, yaitu menggabungkan antara syariah, fikih dan hakikat. Selain dianggap sebagai model berpikir moderat dan ikhtiyah dalam bidang ibadah, alasan NU mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah juga dikarenakan para sahabat Nabi perlu diikuti, karena merekalah yang mengetahui dan memahami betapa semua yang dilakukan oleh Nabi. Bahkan dalam hadis disebut bahwa mereka para sahabat dijamin masuk surga. Selanjutnya yaitu materi tentang IPPNU-an. Pengertian IPNU dan IPPNU: organisasi yang berajaskan Pancasila, berakidah Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang bersifat organisasi keterpelajaran, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan yang bersifat nirlaba atau tidak mementingkan keuntungan. IPNU sendiri lahir di Semarang pada tanggal 24 Februari 1954. Ketua IPNU pertama yaitu Haji Muhammad Tholhah Mansur. Sedangkan IPPNU lahir di Solo pada tanggal 3 Maret 1955. Ketua IPPNU pertama yaitu Hajah Umroh Mahfudoh. Selanjutnya, fungsi IPNU adalah sebagai berikut. Yang pertama, wadah perjuangan pelajar Nahdlatul Ulama dalam pendidikan dan kepelajaran. Yang kedua, wadah kaderisasi pelajar untuk mempersiapkan kader-kader penerus Nahdlatul Ulama dan pemimpin bangsa. Yang ketiga, wadah penguatan pelajar dalam melaksanakan dan mengembangkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk melanjutkan semangat jiwa dan nilai-nilai Nahdliyah. Yang keempat, wadah komunikasi pelajar untuk memperkokoh ukhuwah Nahdliyah, Islamiyah, Insaniyah, dan Watoniyah. Selanjutnya, visi atau tujuan IPNU adalah sebagai berikut. Yang pertama, terbentuknya kesempurnaan pelajar Indonesia yang bertakwa kepada Allah, berilmu dan berakhlakul karimah. Yang kedua, bertanggung jawab atas tegak dan berkembangnya syariah Islam menurut faham aswaja. Yang ketiga, terbentuknya kader Islam yang berwawasan kebangsaan. Dan yang keempat, terbentuknya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Misi IPPNU sebagai berikut, yaitu langkah-langkah agar bisa tercapai. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.